Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas mengenai apa ruginya. Satu pertanyaan, sejuta makna. Teman-teman, yuk kita tanya ke diri kita sendiri. Apa ruginya kalau kita tidak berasuransi? Dan apa ruginya kalau saya berasuransi? Memang kata-katanya agak gitu jelimet ya teman-teman ya. Cuman saya mau teman-teman merenungkan nih, karena ini bisa dibilang lumayan penting ya. Biar lebih jelas, saya kasih contoh kisah nyata. Ini true story, saya pernah share juga videonya. Seorang suami berusia 41 tahun meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang istri yang notabene adalah ibu rumah tangga, tidak berpenghasilan, dengan kondisi sedang hamil usia kandungan 7 bulan, beserta memiliki 3 anak yang masih kecil-kecil. Pertanyaan yang sama, apa ruginya jika suami tidak berasuransi, dan apa ruginya jika suami berasuransi? Kalau terjadi kondisi demikian, artinya si istri ini kehilangan pencari nafkah. Dan seperti yang saya bilang, ini true story, karena videonya pun saya pernah share. Teman-teman bisa melihat di arsip video saya. Ibu Sinta memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil dan juga usia kandungan 7 bulan. Suami meninggal dunia di usia 41, usia yang masih produktif sekali. Lalu kita perhatikan, apa ruginya nih? Kerugian apa yang diderita oleh si ibu ini jika suaminya tidak berasuransi? Ternyata ruginya lebih banyak. Sudah kehilangan suami, kehilangan penghasilan, tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mungkin meninggalkan hutang. Karena bisa jadi masih ada cicilan ini itu. Dan yang pasti biaya hidup harus terus berjalan. Lalu apa ruginya jika si suami berasuransi? Ternyata jika dibandingkan dengan tidak berasuransi, masih lebih mending suami berasuransi. Kenapa? Karena ternyata suami meninggalkan dana warisan 2 miliar. Kerugian yang didapatkannya itu pada saat hidup ya mungkin harus menyisihkan uang, yaitu untuk membayar kontribusi sebagai peserta aliansi syariah. Ada premi yang harus dibayarkan, ada kontribusi yang harus dibayarkan. Kontribusi itu dibayarkan untuk menolong peserta-peserta lain yang terkena musibah. Dan ternyata musibah itu nggak pernah tahu. Terjadi juga tuh sama suami dari ibu ini, yang mengakibatkan suami harus tutup usia di usia muda. Begitu juga contoh kasus berikut ini. Seorang ibu muda terdiagnosa penyakit kanker. Dan video ini pun juga pernah saya share ya di YouTube saya ya. Jadi kalau kalian mau nonton videonya, boleh cari. Pertanyaan yang sama, apa ruginya kalau dia tidak berasuransi, dan apa ruginya jika dia berasuransi? Pada saat dia berasuransi ataupun tidak berasuransi, musibah itu tetap terjadi. Betul atau betul teman-teman? Musibah itu nggak melihat kita punya asuransi apa enggak. Penyakit kanker tetap terjadi pada ibu ini, walaupun dia tidak punya asuransi. Namun kenyataannya dia punya nih asuransi Allianz. Apa kerugian yang dia dapatkan jika dia tidak berasuransi, teman-teman? Mungkin dia harus berobat pakai BPJS, atau mungkin dia punya asuransi kantor dan harus berobat pakai asuransi kantor yang entah ada limitnya atau enggak. Dan jika terdiagnosa kanker, setahu saya sih perawatannya itu nggak main-main ya. Biasanya sih pengobatan atau perawatan dilakukan di luar negeri, yang teknologinya sudah lebih canggih dan tingkat kesembuhan atau mungkin tingkat perawatannya itu lebih baik, yang tentunya itu butuh biaya ya. Dan untuk keluar negeri segala macamnya juga harus mengorbankan pekerjaan, yang nggak tahu tuh jatah cutinya bakal terpakai habis apa enggak. Lalu pertanyaannya, apa kerugian yang dia dapatkan jika dia berasuransi? Ya tentunya dia harus, seperti yang sudah diceritakan di cerita sebelumnya, dia harus bayar premi atau kontribusi setiap bulannya. Katakan nominalnya 2 juta per bulan, tapi dia menerima tuh dana sakit kritis 2 miliar seperti yang dia ceritakan. Dengan dana 2 miliar tersebut, dia bisa tuh berobat ke Penang, ke China, di Guangzhou, dan bisa mendapatkan pengobatan yang terbaik. Dan bahkan dengan uang tersebut dia bisa membiayai pendidikan anak-anaknya dan juga membayar kebutuhan
hidup keluarganya. Jadi silakan tanyakan ke diri kita, apa ruginya jika kita berasuransi dan apa ruginya jika kita tidak berasuransi. Silakan teman-teman yang tentukan sendiri dan cari jawabannya. Kalau teman-teman melihat bahwa ternyata benar ya Pak Petrus ya, dengan berasuransi ini sangat membantu nih buat keluarga saya, buat diri saya mau deh berasuransi. Teman-teman boleh nih berkonsultasi, hubungin kami, tanya-tanya dulu, nanti kami bantu. Atau bahkan kalau kalian mau bergabung menjadi agen Allianz, sangat welcome, akan dibantu oleh kami dan tim. Nah teman-teman, silakan dibagikan nih video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub, Tuhan memberkati. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one Allianz. We assure your life